Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini, saya akan mencoba menjelaskan ya atau menjawab beberapa pertanyaan sebagai persiapan soal mat untuk kelas 11, yaitu topiknya adalah tentang statistik yang khususnya Poisson distributions ya. As usual, kalian boleh download soal ini di dalam link di kolom deskripsi di bawah, dan kita akan coba lihat sama-sama bagaimana soalnya. Jadi soalnya ini saya dapat dari salah satu sekolah swasta di daerah Tangerang, dan kita akan coba ya. Di sini ada beberapa nomor, ada 2, 1, 2, 3. Oke, ada 3 nomor beranak A, B, C, D, dan di part belakangnya itu saya kasih tabel Poisson Cumulative Distribution Function-nya ya. Jadi kalau kalian bagi yang belum punya, boleh download file ini. Jadi kita akan coba belajar sama-sama untuk menjawabnya guys ya. Oke, kita lihat untuk dari yang nomor 1A. Nomor 1A soalnya adalah demikian ya. Accidents on a particular stretch of motorway occur at an average rate of 1.5 per week ya. Kita tahu ini parameternya yaitu 1.5 ya. Nah, write down a suitable model to represent the number of accident per week on this stretch of motorway. Jadi untuk bagian yang A cukup mudah, kalian tinggal menulis ya, misalkan variabelnya itu X ya, itu dia berdistribusi secara Poisson, PO. Kemudian untuk rata-ratanya, ini ya, simbolnya ini ya, itu 1,5 ya, seperti ini ya. Jadi dia ini Poisson distribution ya. Bacanya Poisson guys ya, bukan Poisson ya, Poisson. Oke, ini untuk yang 1A, cukup mudah ya. Untuk bagian yang B, kita akan lihat ya. Find the probability that there will be 2 accidents in the same week. Nah, dia akan minta berapa peluangnya X-nya itu tepat ada 2 kecelakaannya ya, di minggu yang sama, seperti itu. Nah, itu berarti sebenarnya kamu tinggal menggunakan formula. Nah, formulanya itu sebenarnya ini ya guys ya. E pangkat min lambda kalikan lambda pangkat n, ini bagi n faktorial, seperti itu ya. Kalian juga bisa cek formula ini di video sebelumnya ya, saya sudah pernah kasih tentang introduction-nya, seperti itu, untuk menggunakan formula ini, dan bedanya apa dengan binomial, dan itu saya nggak bahas di sini ya, sudah ada di video konten saya sebelumnya. Ya, ini kamu tinggal masukin aja. Jadi ini E pangkat min 1,5 kalikan 1,5 pangkat 2 dibagi 2 faktorial. Dan kalian bisa hitung, nanti di sini hasilnya adalah 0,251 ya. Oke guys, jadi itu adalah jawaban untuk bagian yang B ya. Atau kalian bisa lihat tabel ya guys ya. Harusnya kalian bisa lihat tabel, tapi tabelnya itu kumulatif deh, nggak bisa ya. So, kalau yang lihat tabel yang kayak gini guys, jadi X lebih kecil, nah kayak gini. Nah ini bisa lihat tabel. Karena ini kan artinya P, X-nya 0, P, X-nya 1, P, X-nya 2. Nah, kalau ini baiknya lihat tabel ya, daripada hitung manual ya, ini boleh lihat tabel. Nah, kalau ini yang hitung manual aja, seperti itu guys ya. Jadi ini jawaban untuk yang nomor part 1B-nya, seperti itu. Oke, lanjut guys, kita ke soal bagian 1C-nya. 1C-nya itu ada di bagian bawah guys ya. Jadi ini sengaja saya bikin space, tapi ternyata space-nya terlalu besar. Oke, intinya untuk 1C itu, find the probability that there is at least one accident per week for 3 consecutive weeks. Itu artinya sebetulnya bahwa kita harus menghitung yang bagian C-nya ini ya, saya zoom in ya. Jadi C-nya ini dia minta P-nya itu at least one accident. Nah, kayak gini. Itu berarti 1 dikurangi P, dia tidak ada accident sama sekali, kayak gitu. Nah, jadi kita akan coba hitung ya. Jadi ini kamu bisa masuk ini kan E pangkat min 1,5 kalikan 1,5 pangkat 0 ya, karena diminta 0, 0 faktorial. Nah, ini sebenarnya 1 dikurangi E pangkat min 1,5. The result will become seperti ini, guys. Boleh coba tolong dicek ya. Ini untuk 1 minggu aja. Nah, dia minta 3 minggu berturut-turut. Nah, itu berarti ya, P, ini gimana nulisnya ini ya? Ya, kamu boleh tulis lah. At least one accident per week ya. Per week for 3 weeks. Itu berarti kamu tinggal pangkatin 3, 0,7769. Ini kamu pangkatin 3 kayak gitu. Hasilnya adalah 0,4689 guys ya.
Jadi ini jawaban untuk bagian yang C-nya guys ya. Ini yang tadi A-nya itu 0,251. Ya, ini saya stabilan kuning jawabannya. Oke guys, mungkin kalau saya ada salah hitung boleh tolong dikoreksi ya, diralat ya guys ya. Jadi bisa saling belajar. Lanjut guys ke soal berikutnya, bagian yang D, dia bilang find the probability there are more than 4 accidents in 2 weeks period. Jadi in 2 weeks period itu berarti kan kamu harus tulis more than 4 ya. Nah, jadi in 2 weeks period itu kalimatnya berbeda ya dengan 3 consecutive weeks ya. Kalau 3 consecutive weeks ini berarti setiap 1 minggunya kamu hitung terus kamu pangkatin 3. Jadi kayak semacam binom gitu ya. Kalau 2 weeks period itu langsung kamu gabung. Jadi langsung gabungan dari 2 minggu. Nah, tadi kan 1 minggunya kan 1,5. Nah, ini anggap aja nih variabelnya yang lain aja ya. Misalkan aja lah Q ya. Q berdistribusi Poisson, ininya 3. Kenapa? Karena ini dapatnya dari 1,5 kali 2. Karena 2 minggu kan, tadi 1 minggunya 1,5 gitu. Ya. Kemudian dia minta there are more than 4. Itu berarti sebenarnya ditanya kok X. Dan ininya Q. Berarti ininya pakai Q ya. Q lebih besar sama dengan 5 ya. Kan more than 4 berarti paling kecil 5 ya. Ini bisa dihitung dengan 1 dikurangi probability yang Q-nya itu berarti lebih kecil sama dengan 4 kayak gini guys. Nah, kalau kayak gini, nah, ini baiknya kamu lihat tabel. Nah, yang ini kan susah nih. Baiknya lihat tabel ya. Maksudnya kan susah itu bukan yang nggak mungkin ya. Maksudnya kamu hitung 0, 1, 2, 3, 4. Tapi kan hitungnya lama. Kan kamu hitung yang 0, ngitung yang 1, 2, too long ya. Ingat di video kemarin itu, di konten sebelumnya itu juga saya bilang ini terlalu lama. Kamu boleh lihat tabel gitu ya. Jadi cara lihat tabelnya bagaimana? Nah, ini cara lihat tabelnya. Berarti kita perhatikan. Yang kamu perlu perhatikan ini nih. Kamu ingat ininya kan 3. Terus ininya 4, guys. Nah, kita lihat ya. Kita scroll ke bawah. Itu parameternya ini ya, 3 dan 4 ya. Saya scroll ke bawah ya. Tadi ininya 3 nih, guys. Kamu bisa perhatikan yang ini. Ininya 3 parameternya. Kemudian minta itunya 4 ya. Yang ini. Jadi jawabannya 0,8153 itu adalah yang kumulatif ya, sampai dengan 4. 0,8153. Ingat, ingat, ingat. Nah, ini kamu isi 0,8153 sehingga hasilnya sini resultnya adalah 0,1847 guys. Ya, ini jawaban untuk yang nomor 1D ya. Yang ini tabel ya. Lihat di tabel. Oke guys, ini jawaban untuk yang nomor 1 guys ya. Saya agak zoom out sedikit, jadi kalian bisa sambil nyocokin jawaban saya dengan jawaban kalian ya. Oke, sebentar lagi kita akan lanjut membahas soal berikutnya di soal nomor yang kedua. Soal nomor kedua adalah demikian. Two garden machinery firms ya hire out equipment independently of each other ya. Company A and Company B ini dia rata-ratanya per jam itu dia rate-nya berbeda. Kalau yang A, Company A itu 1,5, jadi nanti ininya beda nih. Jadi data-datanya nih yang ini 1,5, kalau yang B itu 1 kayak gitu. Ini per jam ya. Oh, per jam, per hour ya. Nah, in 1 hour period, find the probability that each company hire exactly one. Nah, ini berarti kita tulis dahulu ya. Kita tulis yang X itu ini berdistribusi Poisson ya. Ini berarti ini rata-ratanya berapa guys? Ini 1,5. Sedangkan untuk yang company Y ini kok company Y sih, company B ya. Saya tulis pakai Y aja ya, ini 1 rata-ratanya kayak gitu. Nah, dia tanya kan each company. Nah, itu berarti sebenarnya P X sama dengan 1 kita kalikan dengan P yang Y sama dengan 1 kayak gitu. Jadi intinya yang ini E pangkat min 1,5 ya, karena yang X itu untuk yang A ya guys. Ini kalau kamu bingung, jadi saya kasih warna yang ini hijau, hijau, hijau. Yang ini yang warna biru guys. Ini biru, ini warna biru. Nah, ini warna biru. Nah, kita hitung dulu yang hijau dulu nih. Ini 1,5 pangkat 1 per 1 faktorial. Dikalikan dengan yang ini E pangkat min berapa tuh? Min 1. 1 pangkat
1 faktorial. Ya, jadi dihitung. Ini yang biru nih ya, ini buat yang biru, yang di sebelah sini untuk yang warna hijau. Well, endingnya itu nanti dikali ya. Ini intinya nanti dikali seperti ini. Dan resultnya didapat, ini boleh tolong dikoreksi kalau misalnya saya ada salah ya. Hasilnya seperti ini, guys. Ini jawaban untuk yang 2A. Kita akan coba lanjut ke nomor 2B. Nah, dia bilang in 3 hours period tuh. In 3 hours period berarti ininya kita ubah ya. Saya pakai lambang X aksen dan nanti Y aksen ya. Jadi di sini X aksen dan Y aksen karena ini dalam 3 jam ini jadi 3, yang ini jadi 4,5 kayak gitu ya. Dia akan minta find the probability that the total number. Nah, ini total number ya, total number ya. Kalau yang tadi yang A itu masing-masing, kalau yang A itu dia minta masing-masing company itu satu-satu gitu. Tapi kalau total number itu bisa kejadian misalnya yang A berapa, yang B berapa. Itu nggak tentu, tapi dia minta total jamnya ini lebih kecil dari 12. Ya. Jadi dia minta peluang X aksen plus Y aksennya itu ya. Ya. Dia minta ini lebih kecil dari 12 seperti itu. Nah, ini yang ditanya sama dia. Nah, tapi ini kamu harus tulis juga ya. Saya tambahin aja berarti yang ini X aksen plus Y aksen, dia itu rata-ratanya itu di total jadinya ya. Harus di total juga, 4,5 tambah 3, seperti itu ya. Ini yang saya ketulis oranye nih di sini ya. Nah, jadi kita akan coba solve ya. Ini berapa, bagaimana menghitungnya. Nah, ini kalau lebih kecil less than, nggak ada equal-nya, ini kamu berarti less than or equal dengan 11 nih. Kayak gitu. Ya, ini yang ditanya ya. Jadi less than 12 itu artinya less than or equal dari 11. Nah, ini lagi-lagi kamu tinggal lihat di tabel, mau nggak mau ya. Jadi parameternya itu tadi 11 ya. Sorry, kok parameternya 11? Parameternya 7,5 yang oranye ini. 7,5 dengan N-nya itu 11. Nah, ini kita harus lihat tabel. Jadi ingat-ingat ya, 7,5 dengan 11. Kita akan coba cek di tabel, ini parameternya ini 7,5. Dan ininya 11. Ini guys, jadi jawabannya 0,9208. 0,9208. Oke guys, tulis. Ini. Jadi ini 0,9208, lihat dari tabel ya. Jadi di konten ini kamu juga harus bisa menguasai baca tabelnya seperti apa. Tabel itu adalah tabel cumulative distribution Poisson ya. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 2B-nya guys ya. Oke, lanjut guys. Kita ke soal kuis yang terakhir. Soal nomor 3 guys. Oke, soal nomor 3 adalah demikian ya. A manufacturer places toys in a cereal box, a random sample, bla 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 is taken ya. And the number of toys, bla bla bla, nah datanya ada demikian. Oke, yang nomor 3A ini enggak, ya ini basic statistik, kamu harusnya bisa nih ya. Jadi untuk menghitung ya mean, ini yang A, mean itu adalah sigma X dibagi N, yaitu 300 bagi 200, resultnya will become 1.5. Sedangkan untuk menghitung variance, saya berharap kalian masih ingat, guys, ya. Jadi, ini rumusnya seperti ini. Nah, bagaimana ya? Kita hitung variance-nya terlebih dahulu. Variance-nya itu berarti yang ini 745 dibagi berapa? 300. Nah, dikurangi mean 1,5 square, dan didapat di sini saya dapatin hasilnya variance-nya itu 1,475 seperti itu. Nah, ini adalah ini adalah hasil mean dan variance-nya, ya. Oke, standar deviasinya nggak ditanya, nggak usah. Jadi nggak usah dicari. Nah, B. Nah, ini B berarti kita harus jelasin pakai kalimatnya. B itu explain why the result in part A suggests that Poisson distributions may be suitable model for the number of toys in each box of cereal. Jadi ini kita bisa bilang ya, it is, ini yang B ya guys ya. Jadi ini yang B. It is very suitable to use Poisson distribution because the value of variance and mean is apa ya? Kita bisa bilang is closer ya. Closer, atau kita bisa bilang near, atau kita bisa bilang
Almost similar ya. Almost similar. Seperti itu guys ya. Jadi kalau nilainya itu mirip atau mendekati hampir sama, ya kita bisa bilang itu um, cocok dengan menggunakan Poisson distribution ya. Cuma saya belum ada referensi dari buku, misalkan kalau yang nggak cocok itu sejauh apa gitu loh batasnya. Jadi kayaknya nih kira-kira kemungkinan gurunya akan ngasih kalau misalnya nggak cocok, dia akan datanya ngasih jauh puluhan gitu ya. Kalau ini kan ya 0,00 malah ya. Jadi relatif dekat seperti itu ya. Itu untuk yang B. Dan kita ke yang C, use a suitable Poisson distribution to estimate the probability that the randomly chosen box will contain at least 2 toys ya. Jadi ini 2 toys berarti X, dia minta X-nya itu lebih besar at least 2 kayak gitu. Berarti ini 1 dikurangi X lebih kecil 1 kayak gitu ya. Dan ini X itu berdistribusi Poisson tadi rata-ratanya berapa? Nah, oke ya. Kayak gini guys, 1,5 seperti itu. Nah, ini berarti 1 dikurangi, nah ini lihat dari, ya tabel aja. Sebenarnya bisa ngitung manual sih, tapi lihat tabel aja ya. Parameternya 1,5. Kemudian ini berapa? N-nya 1 guys. Kita coba ya. 1,5 itu di bawah, ini N-nya 1. 0,5575 ya guys, yang ini guys. 0,5578 guys, maaf. Dan resultnya itu adalah 0,4422 guys. Ini jawaban untuk yang part 3C guys ya. Saya zoom out sedikit ya guys ya. Oke, sekedar info, tabel itu kalau kamu perhatikan dia kelipatan angka parameter itu 0, berapa? 0,5 ya. Jadi kalau mungkin parameternya itu di luar kelipatan 0,5, ya sayang sekali kamu mungkin harus hitung manual seperti itu. Tapi kita berharap gurunya mungkin ya nggak sekejam itulah ngasih angkanya ya. Jadi kalau kamu perhatikan nih, angka-angka yang ada di sini tuh ya kelipatannya kelipatan 0,5 ya. Mudah-mudahan nggak dikasih yang lain dari itu ya. Jadi nggak harus hitung manual ya, bisa mudah dengan baca tabel ya guys ya. Oke guys, sekian video kali ini. Bagaimana guys? Jika kalian punya pertanyaan, boleh langsung tanya di WA atau melalui kolom komentar. Kita akan ketemu di video saya yang lain untuk membahas soal-soal yang lain. Terima kasih guys.